Pertama, PT Telkom. PT Telkomsel merupakan perusahaan telekomunikasi digital Indonesia yang berdiri pada tanggal 26 Mei 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia yang juga adalah perusahaan BUMN milik pemerintah dengan nilai kepemilikan sahamnya sebesar 65% dimiliki oleh PT Telkom dan sisanya 35% dimiliki oleh Singtel sebagai perusahaan telekomunikasi Singapura. Jumlah pengguna Telkomsel saat ini di Indonesia mencapai 160 juta pelanggan. Untuk menunjang kenyamanan dari pelanggannya, Telkomsel menyediakan berbagai macam fasilitas seperti tersebarnya 228.000 tiang sinyal di seluruh Indonesia. Teknologi sinyal yang terdiri dari 2G, 3G, 4G, dan saat ini telah meluncurkan teknologi sinyal terbaru yaitu jaringan 5G. Selanjutnya adalah tata nilai perusahaan. Dalam mencapai visi dan misinya, PT Telkomsel merumuskan dan mengimplementasikan budaya perusahaan. Telkomsel memiliki budaya perusahaan yang disebut sebagai The Telkomsel Way. Sebagai sistem keyakinan akan terus-menerus dibangun dan dikembangkan untuk mengantarkan perusahaan agar selalu menjadi pemenang dengan pertumbuhan yang kompetitif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada penganggaran dan keuangan. Total dana yang telah dianggarkan dan direalisasikan untuk tahun 2021 adalah sebesar 125 miliar dengan efektivitas penyaluran dana sebesar 99,8%, yakni sebesar 125,76 miliar. Jumlah anggaran tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 124,74 miliar. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. PT Telkomsel seperti perusahaan besar lainnya melakukan pelaksanaan dan pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa operasionalnya berjalan sesuai dengan tujuan strategi dan standar kinerja yang ditetapkan. Selanjutnya ada perencanaan strategi. Yang pertama, fokus pada transformasi digital. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Yang ketiga, pengembangan layanan baru. Yang keempat, ekspektasi pasar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Dan yang keenam, sustainability. Selanjutnya, perencanaan operasional. Yang pertama, manajemen jaringan. Yang kedua, manajemen layanan pelanggan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, manajemen SDM. Yang kelima, manajemen risiko. Dan yang keenam, manajemen teknologi. Selanjutnya ada sistem pengendalian kinerja keuangan. Sistem pengendalian kinerja keuangan itu sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi, meminimalkan risiko keuangan dan memastikan akuntabilitas. Melalui adanya sistem ini, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan akurat. Pandangan mengenai sistem pengendalian kinerja keuangan dapat bervariasi, tetapi secara umum, ahli-ahli di bidang manajemen, keuangan, dan akuntansi setuju bahwa sistem tersebut memiliki peran penting dalam mencapai tujuan keuangan sesuatu organisasi. Selanjutnya yaitu tahap-tahap menganalisis kinerja keuangan. Yang pertama yaitu pengumpulan data keuangan. Kumpulkan laporan keuangan terbaru termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Lalu penyusunan rasio keuangan. Hitung rasio keuangan yang relevan seperti rasio likuiditas rasio,
profitabilitas, rasio leverage, dan lain-lain. Lalu, goal yang kedua yaitu trend analysis. Tinjau tren keuangan seperti beberapa periode tertentu, seperti perbandingan dengan industri, wawasan tentang bagaimana perusahaan berkinerja dibandingkan dengan pesaingnya. Lalu goal yang ketiga, analisis vertikal dan horizontal. Gunakan analisis vertikal untuk melihat proporsi setiap item dalam laporan keuangan terhadap total atau penjualan, lalu menggunakan evaluasi kinerja laba, yaitu laporan laba rugi untuk menilai kinerja operasional dan profitabilitas entitas tersebut. Selanjutnya ada perbandingan kondisi PT Telkomsel dan teori sistem pengendalian kinerja keuangan. Dalam melakukan perencanaan dan peranggaran, Telkomsel melakukan perencanaan keuangan yang cermat untuk mengalokasikan sumber daya mereka secara efektif, misalnya untuk mengembangkan infrastruktur dan layanan baru, serta dalam pengawasan dan evaluasi kinerja. Telkomsel secara teratur memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan mereka, baik melalui laporan keuangan internal maupun eksternal, untuk memastikan pencapaian tujuan keuangan mereka. Kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan yaitu PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar, tentu memiliki tujuan keuangan yang jelas seperti meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan margin laba, dan meningkatkan pangsa pasar. Telkomsel pasti melakukan pengukuran kinerja keuangan mereka dengan menggunakan berbagai metrik seperti ARPU, Average Revenue per User, Churn Rate, dan lain-lain.